Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Boruto sangat kaget karena Toneri merubah pertarungannya dengan Sasuke. Karena lawan Boruto berubah menjadi melawan kedua anak Hagoromo, yaitu Indra Otsutsuki dan Asura Otsutsuki. Ini sangat gila sekali, di mana Boruto akan melawan mereka berdua sekaligus. Sasuke pun merasa sedikit tidak setuju, tapi Sasuke hanya melihat saja, karena pelatihan ini hanya Toneri dan Kaguya yang tahu. Bahkan Sasuke berpikir mereka berdua dibangkitkan dengan teknik yang mirip Edo Tensei. Mereka pasti punya alasan kenapa Indra dan Asura sebagai lawan Boruto. Boruto pun berkata, "Baiklah, ini tidak masalah bagiku. Aku akan siap menghadapi mereka berdua." Kaguya pun memperkenalkan mereka berdua kepada Boruto, bahwa mereka berdua adalah cucuku. Kau akan bertarung hingga mereka tidak bisa melawanmu. Kemudian Boruto berkata, "Apakah dalam pertarungan ini aku boleh menggunakan kekuatanku?" Toneri menjawab, "Yah, kau boleh saja menggunakan kekuatanmu seperti biasa. Tapi jangan anggap remeh mereka berdua, Boruto. Mereka adalah sosok penting kenapa ayahmu dan Sasuke menang di Perang Dunia Shinobi keempat." Kaguya Otsutsuki kemudian membuka sebuah portal dimensi. "Baiklah, kalian semua ikut masuk. Kita akan melakukan latihan di tempat lain." Mereka pun masuk termasuk Sasuke. Setelah mereka keluar, ternyata tempat itu adalah tempat yang sangat tepat untuk bertarung. Toneri pun menyuruh Boruto untuk bersiap dan memberi peringatan kepadanya bahwa Indra dan Asura takkan main-main dengannya. Mereka berdua bisa menghabisimu tanpa ampun. Jadi kau jangan anggap ini adalah latihan, karena kau bisa menjadi almarhum. Mendengar perkataan itu, Boruto menjawab, "Baiklah, terima kasih atas saranmu, Toneri. Paman Sasuke, lihatlah aku akan memenangkan pertarungan ini." Boruto pun pergi menjauh untuk memulai pertarungan dengan mereka berdua. Di sisi lain, Sarada dan yang lainnya kabur melewati ruangan bawah tanah. Mereka pun tidak lupa membawa Hidari dan Kawaki yang masih di dalam tabung air. Kabuto berkata, "Kita harus segera cepat keluar dari ruangan bawah tanah ini, karena selama kita belum keluar, maka Jura dan Koda masih bisa mengejar kita." Sarada pun berkata, "Aku akan menggunakan elemen apiku untuk membuat terowongan ini hancur dan tertutup." Setelah Sarada sudah menghancurkan terowongan itu, Himawari tiba-tiba tidak sadarkan diri. Sarada langsung berkata, "Apa yang terjadi, Hima? Memang setelah Boruto pergi berlatih, kau di tempat persembunyian tidak banyak bicara. Apa kau sedang sakit?" Kashin Koji pun mengatakan, "Biar aku saja yang membawa Himawari. Cepat, kita harus terus menjauh dari tempat ini." Mereka pun kabur sejauh mungkin untuk menghindari bertarung dengan Koda dan Jura. Tapi walaupun begitu, para sosok siluman kadal sudah mulai memasuki terowongan bawah tanah itu. Bahkan walaupun Sarada sudah menutup jalan, mereka masih bisa melubanginya. Kabuto berkata, "Ini gawat. Mereka sudah memasuki terowongan ini. Mereka bergerak sangat cepat. Kalian pergi terlebih dahulu. Aku akan menahan mereka selama mungkin." Kashin Koji berkata, "Apa kau sudah gila? Mereka membawa puluhan siluman kadal. Dan Jura serta Koda bisa saja menyerangmu secara membabi buta, walaupun babinya tidak ada." Kemudian Kabuto mengaktifkan mode Sage Ular, serta menjawab perkataan Kashin Koji, "Tenang saja, aku sudah memperhitungkan kejadian itu. Walaupun aku kalah, aku akan menjamin diriku bisa kabur dari mereka berdua. Jadi cepatlah keluar dari tempat ini secepatnya. Aku akan menahan mereka selama mungkin." Akhirnya mau tak mau mereka pergi meninggalkan Kabuto sendirian. Kabuto mengeluarkan ular putih yang sangat besar untuk menutupi terowongan. Dan tidak lupa dia mengirimkan pasukan ular kecilnya untuk mengawasi pergerakan siluman kadal yang sudah masuk ke dalam. Di sisi lain, Jura berkata kepada Koda, "Jika kita ingin menghabisi mereka, kita harus bergerak cepat." Jura kemudian terbang memasuki tempat persembunyian dan melewati ruangan bawah tanah. "Jadi kalian kabur melalui terowongan ini. Aku akan mengejar kalian semuanya." Jura pun terbang dengan kecepatan penuh. Beberapa lama kemudian dia melihat tubuh ular putih besar menutupi terowongan. Jura kemudian menggunakan biju dama dan menghancurkan tubuh ular besar itu sehingga menjadi lubang besar. Jura pun mulai berjalan dan akan terbang. Tapi tiba-tiba kakinya tidak bisa bergerak. Kakinya mulai dililit oleh beberapa ular. Bahkan beberapa ular mulai menutupi tubuhnya. Jura berkata, "Yakushi Kabuto, partner dari Orochimaru.
Tak kusangka kau akan melawanku sendirian di sini. Tapi maaf saja, beberapa ular ini takkan membuatku kalah. Jura mengeluarkan beberapa batang besi dari tubuhnya, membuat semua ular mati seketika. Bahkan ada beberapa batang besi mengenai tubuh Kabuto. Kabuto pun berkata, "Aku baru tahu, ternyata kau bisa mengeluarkan batang besi dengan cara seperti itu. Bahkan melukaiku secepat ini. Kalau begitu aku tidak boleh lengah sedetik pun dari dirimu Jura. Aku akan mencoba melawanmu di terowongan ini." Walaupun tubuh Kabuto terkena batang besi Jura, tapi Kabuto pada dasarnya salah satu ninja yang menguasai ninjutsu medis. Contohnya adalah Inyu Shometsu, yang sangat berguna untuk meminimalisir kerusakan yang disebabkan oleh serangan lawan dalam pertempuran. Semakin besar dampak kerusakan dari lawan, pengguna membutuhkan cakra yang lebih banyak untuk menyembuhkan luka yang dia terima. Tapi karena sekarang Kabuto bisa menggunakan mode Sage Ular, maka dia dengan mudah mendapatkan cakra dari alam tanpa batas dan bisa digunakan untuk menyembuhkan lukanya. Kemudian daripada itu, kita ke tempat Boruto berada, di mana dia akan melawan Asura leluhur dari klan Senju dan Uzumaki, dua klan yang terkenal dengan kekuatan cakra dan ninjutsu mereka. Sedangkan Indra berarti raja para dewa dan leluhur klan Uchiha. Boruto benar-benar akan dilatih dengan keras di tahap ini. Boruto pun menjaga jarak dengan mereka berdua. Tapi tanpa basa-basi, Asura dan Indra langsung membangkitkan Susanoo raksasa. Sedangkan Asura membangkitkan mode Asura Kurama. Boruto pun sangat terkejut mereka langsung menggunakan kekuatan sebesar itu. Bahkan angin bertiup kencang, langit menjadi gelap, petir muncul di mana-mana. Susanoo Indra menghunuskan pedang raksasa untuk menyerang Boruto. Sedangkan Kurama Asura mengeluarkan bola cakra besar seperti Rasen Shuriken. Boruto pun benar-benar tidak menduga keadaan tersebut akan terjadi. Ini kacau sekali, sialan. Mereka benar-benar serius ingin menghancurkanku. Aku harus benar-benar harus melawan mereka dengan niat membunuh. Serangan pun dilancarkan. Serangan pedang Susanoo yang besar mampu membelah gunung menjadi dua dengan seketika. Serangan Kurama Asura pun tidak kalah hebat. Kedua serangan itu mendekati Boruto. Sasuke pun yang menyaksikan merasa terbawa suasana. Kekuatan yang begitu besar. Jadi inilah kekuatan Asura dan Indra. Ditambah lagi Boruto. Apa yang akan kau lakukan, Boruto, terhadap serangan mereka berdua yang begitu besar? Boruto kemudian membuka penutup mata kanannya. Dia melihat tajam serangan yang ada di depannya. Dan terbukalah mata Jogan Boruto. Mata itu bersinar terang, bahkan sangat bersinar untuk pertama kalinya. Toneri bersama Kaguya terkejut melihat sinar yang sangat terang dari tempat Boruto. Toneri pun tersenyum berkata, "Kau memang harus dipaksa, Boruto." Kaguya berkata, anak itu memang mempunyai kekuatan sang dewa, tapi karena dia masih terlalu naif, barulah sekarang dia bisa membukanya. Karena lawannya benar-benar tidak memberi waktu untuknya. Dan tiba-tiba serangan Susanoo, Indra, dan Kurama Asura menghilang tanpa bekas. Asura dan Indra pun sangat terkejut, karena baru pertama kali serangannya bisa dimusnahkan oleh musuh. Dan sangat tidak terbayangkan. Semua sinar terang berwarna putih itu menyebar ke langit dan turun mengelilingi tubuh Boruto. Bahkan cakra putih itu menyelimuti sebagian tubuh Boruto dan seakan-akan membuat armor untuknya. Tapi tiba-tiba semua sinar itu hilang entah kemana. Boruto pun jatuh dan berkata, "Sialan, apa yang terjadi? Aku merasakan semua cakraku habis tak tersisa. Tubuhku bahkan tidak bisa kugerakkan. Ini sangat gawat." Dan tiba-tiba Susanoo Indra sudah ada di depan Boruto. Dia memegang tubuh Boruto. Susanoo Indra menggunakan pedangnya dan menusuk tubuh Boruto dan berkata, "Ternyata kau tidak layak mengikuti ujian ini. Matilah dengan tenang." Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan-kawan.